Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi semuanya. Saya percaya kita sampai dengan hari ini semua karena penyertaan Tuhan dalam hidup setiap kita. Dia selalu menyertai sampai kita masih diberikan kesempatan berkumpul dimanapun para jemaat berada yang mengikuti ibadah online ini, semua karena anugerah Tuhan. Amin. Mari kita tundukkan kepala sejenak sebelum memulai ibadah. Tuhan, kami mengucap syukur atas setiap penyertaan-Mu sepanjang hidup kami, Tuhan. Saat ini kami datang membawa setiap kerinduan hati kami, ya Tuhan. Membawa setiap kerinduan bangsa-bangsa-Mu ini, ya Tuhan, untuk dipulihkan, Tuhan, dari setiap wabah virus yang ada, Tuhan. Kami percaya, Tuhan, kuasa-Mu jauh lebih besar untuk menyertai setiap bangsa ini, Tuhan. Kami membuka hati kami mengundang Roh Kudus-Mu, ya Tuhan, untuk masuk ke dalam hati kami, Tuhan, merasakan hadirat-Mu, ya Tuhan. Kami rindu membawa setiap puji-pujian dan penyembahan ke dalam tangan-Mu, ya Tuhan. Sebab kami percaya, Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah kami, Tuhan, agar nama-Mu selalu dipuji, disembah. Sebab Engkau Allah yang layak disembah. Kami kagum hormat akan Engkau, ya Tuhan. Oh, haleluya. Besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu, Raja segala bangsa yang Maha Kuasa, mulia nama-Mu. Besar dan ajaiblah Kau, Tuhan. Besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan
dipuji, ku kagum akan Engkau. Kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Berikan sorak-sorai buat Tuhan kita. Benar Tuhan, kami kagum hormat akan Engkau Tuhan. Sebab hanya Engkau satu-satunya yang layak disembah ya Tuhan. Tidak ada pribadi lain yang kami tinggikan di tempat ini. Hanya Engkau Yesus Kristus Tuhan, Allah kami yang hidup. Kami yang sudah siap memuji dan menyembah, memuliakan nama-Mu. Mari kita sama-sama katakan, amin. Berikan sorak-sorai sekali lagi buat Tuhan kita. Haleluya. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan semuanya. Saya undang jemaat untuk sama-sama bangkit berdiri. Kita akan menari buat Tuhan kita. Amin. Kami sudah terima kuasa-Mu Tuhan. Kami menyatakan Kau besar dan hidup ya Tuhan. Haleluya. Kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus,
Mari kita tenangkan setiap hati dan pikiran kita. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita bawa setiap pribadi kita untuk menjadi pribadi yang punya kasih, agar kita bisa melihat setiap karya-karya yang terbesar yang Tuhan sediakan buat dalam hidup kita. Haleluya. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalammu, Yesusku. Pujian dari hatiku, selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Kasih yang terindah,
Yesus Engkau ku kagumi, Yesus, Yesus Engkau ku kagumi. Dengan suara yang paling meriah untuk Tuhan kita. Haleluya. Engkau yang kami kagumi Tuhan, Engkau yang kami tinggikan, Engkau yang kami muliakan di tempat ini. Kasih-Mu, kuasa-Mu, kebaikan-Mu, pemeliharaanmu nyata dalam kehidupan kami. Semua janji-Mu ya dan amin. Dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Kami bersyukur kami boleh ada sebagaimana kami ada hari ini. Bukan karena kuat dan gagah kami, tapi karena anugerah Tuhan yang memungkinkan kami dapat bertahan, dapat berdiri dengan teguh sampai hari ini, dapat terus mengiring Tuhan Yesus, dapat terus berkata terima kasih Tuhan, mengucap syukur atas kebaikan dan penyertaan, pemeliharaan Tuhan yang selalu baru dalam kehidupan setiap kami. Kami hadir di tempat ini Tuhan, bukan karena kebetulan, tapi satu tujuan kami, memuji dan meninggikan nama Tuhan. Dan sekarang kami rela untuk dibentuk oleh kebenaran firman Tuhan. Kami percaya firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Firman-Mu yang menegur kami, mengingatkan kami, menguatkan kami dan mengarahkan hidup setiap kami yang percaya kepada-Mu. Berbicara kepada kami Tuhan, urapi setiap kami Tuhan, baik hamba-Mu yang menyampaikan maupun semua yang mendengarkan, diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Dan biarlah pada akhirnya kami kembalikan segala hormat, puji, syukur hanya bagi Tuhan, karena hanya Engkau yang layak terima segalanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Yang percaya katakan bersama dengan saya, amin. Amin. Puji Tuhan. Shalom. Sukacita surgawi memenuhi setiap kita yang hadir pada hari ini. Puji Tuhan. Saya berikan judul khotbah saya hari ini 1 jam saja. Mari kita buka bersama Injil Matius pasal yang ke-26, ayat yang ke-36 sampai ayat yang ke-41. Matius pasal 26 ayat 36 sampai 41. Judul perikop ini adalah di Taman Getsemani. Matius 26 ayat 36. Maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, duduklah di sini sementara aku pergi ke sana untuk berdoa. Dan Yesus membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus sertanya. Maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. 39. Maka Yesus maju sedikit lalu sujud dan berdoa katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki. Ayat 40. Setelah itu Yesus kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Ayat 41, bersama-sama kita baca. Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Yesus berada di Taman Getsemani. Ini merupakan salah satu momen di mana ini merupakan titik terendah dalam hidup Yesus. Karena dia harus menghadapi jam-jam ke depan yang sangat tidak mudah untuk dihadapi secara manusia. Oleh sebab itu ia mengajak murid-muridnya untuk bersama-sama berdoa. Tetapi waktu masuk ke inner Getsemani, waktu masuk ke dalam Taman Getsemani, dia hanya mengajak 3 murid yang terdekat dengan dia, yaitu Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Diharapkan ketiga orang ini, karena dekat dengan Yesus, sanggup untuk menjadi partner untuk bersama-sama berdoa dan mensupport dia dalam doa. Tetapi kita lihat bersama di ayat yang ke-40. Ketika Yesus berdoa dan waktu Yesus kembali mendapati mereka,
didapati mereka sedang tidur. Kemudian ada satu perkataan atau pertanyaan yang Yesus sampaikan kepada Petrus dan kedua temannya ini. Satu pertanyaan yang tajam, straightforward, tapi sangat menyentuh. Apa pertanyaan itu? Di ayat yang ke-40b, dia berkata kepada Petrus, and he told them, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Kalau Yesus bertanya kepada kita hari ini, sanggupkah atau tidakkah engkau sanggup berjaga-jaga selama 1 jam? Apa jawaban kita? Kalau kita memikirkan 1 jam, Bapak Saudara sekalian, ini relevan bisa jadi waktu yang lama, bisa jadi juga waktu yang sebentar. Waktu kita diperhadapkan pada sebuah pertanyaan, sanggupkah engkau berjaga-jaga 1 jam? Nah, 1 jam ini bisa menjadi waktu yang lama atau sebentar. Yang menyebabkan atau membuat 1 jam ini lama atau sebentar itu, yang pertama adalah jenis kegiatan apa yang kita lakukan di dalam 1 jam itu. Berbicara mengenai what can you do in 1 hour, what can I do in 1 hour, apa yang dapat saudara atau saya lakukan di dalam 1 jam ini, bukan jenis kegiatan saja, tetapi apa yang ada di hati kita, keinginan kita, waktu kita mengerjakan tujuan kegiatan itu, yang menyebabkan 1 jam itu bisa menjadi lama atau bisa menjadi sebentar. Saya ambil satu contoh. Belakangan ini kita tahu sejak PSBB yang pertama, kemudian ada PSBB transisi, banyak orang yang keluar untuk goes atau olahraga sepeda. Saya beberapa waktu yang lalu ke salah satu mall di Kelapa Gading dan lihat ada pameran sepeda. Cukup mengejutkan. Kalau biasa lihat pameran mobil atau motor nggak banyak yang mampir. Tapi ini pameran sepeda ramai sekali dan orang banyak coba sepeda. Dan saya coba lihat price tag-nya. Bapak Ibu, cukup mengejutkan. Ya, saya berpikir harga motor itu kan ya 15 tapi 20 juta. Tapi ini satu sepeda bisa 100 juta Bapak Ibu. Bahkan shockbreaker itu bisa lebih mahal daripada shockbreaker motor. Saya kaget dan orang pada berebut beli ya sepeda yang mahal itu. Dan kemudian seperti ya it's something easy gitu. Dan saya berpikir wah ini beli sepeda mahal tentunya harus digunakan. Dan kalau orang bersepeda itu nggak mungkin 15 menit Bapak Ibu. Orang bersepeda itu biasanya pakai timer, bisa 1 jam, bisa 2 jam. Bahkan ada yang dari Jakarta sampai Tangerang, goes bolak-balik, the whole day. Dan waktu mereka bersepeda, 1 jam itu nggak cukup. Bahkan 1 jam itu terlalu sebentar. Sehingga mereka harus menghabiskan 2, 3, 4 jam. Belum lagi setelah itu kongko dan sebagainya. Sekarang udah nggak boleh ya. Tapi banyak orang yang kemudian punya satu komunitas dan mereka hang out together. Jadi 1 jam bagi seorang pengendara sepeda yang goes ini, it's too short, terlalu sebentar. Sama juga hal dengan orang yang berolahraga golf. Kalau orang berolahraga golf, nggak cukup untuk 1-2 jam. Bisa 1 harian. Same thing with fishing, mancing sama juga. Jadi bagi jenis kegiatan seperti ini akan membuat 1 jam itu terasa sebentar sekali. Tapi on the other hand, di sisi lain, kalau kita lagi ngantri misalnya, 1 jam ngantri itu minta ampun lamanya. Ya, ngantri di tol misalkan, atau ngantri macet dan sebagainya. Tetapi kalau kita lagi ngantri di Disneyland atau di dunia fantasi misalkan, 1 jam itu terasa ya worth it. Setimpal, walaupun waktu kita ngantri 1-2 jam, naik atraksinya mungkin cuma 10 menit atau cuma 5 menit. Tapi kita rela untuk tunggu lama-lama karena kita berpikir apa? It's worth it, setimpal. Oleh sebab itu, jenis kegiatan ini akan menentukan ya, apakah 1 jam itu worth it buat kita, setimpal buat kita. Dan apa yang ada di hati kita waktu kita melakukan kegiatan itu selama 1 jam. Kalau passion kita, drive kita untuk melakukan itu sangat besar dan kegiatan itu sangat berharga, berarti buat kita dan itu hal yang essential untuk kita lakukan, maka 1 jam itu tidak berasa dan tidak ada artinya. Berlalu dengan cepat sekali. Saya ingin bertanya, bagaimana dengan kehidupan doa?
Waktu kita berdoa 1 jam, is it worth it to spend an hour with God? Atau kita berpikir terlalu lama Tuhan, 1 jam kelamaan. Allah yang bertanya, selama 1 jam apa aja sih yang didoakan? Kita berpikir kalau berdoa itu cenderung minta sama Tuhan atau curhat sama Tuhan. Tetapi ada yang disebut dengan mengucap syukur. Waktu kita mengerti untuk mengucap syukur pada Tuhan, ya doa, permohonan yang disertai dengan ucapan syukur. Filipi pasal 4 katakan, kita mengucap syukur pada Tuhan, maka there are a lot of things, so many things, terlalu banyak yang dapat kita utarakan kepada Tuhan, sehingga saya percaya waktu kita bukan cuma sekedar berdoa dan memohon, tapi waktu kita menaikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan, maka 1 jam terlalu sedikit untuk kita berdoa. Your passion will determine the worth of the time spent doing it. Drive, gairah yang kita berikan waktu kita melakukan sesuatu akan menentukan setimpal atau tidaknya waktu yang diluangkan untuk melakukannya. Saya berdoa biar masing-masing dari kita hari ini punya gairah untuk berdoa. Yang setuju katakan amin. Waktu kita punya gairah untuk berdoa, kita tahu waktu kita melakukan satu kegiatan ini, kegiatan yang sungguh-sungguh penting dalam kehidupan kita, esensial karena doa merupakan nafas kehidupan orang Kristen, orang beriman, maka kita melakukan dengan sungguh-sungguh dan 1 jam itu easy untuk kita dapat luangkan waktu, terutama untuk Tuhan. Lalu ada yang berkata, Pastor, kalau kita doa 1 jam kan kita juga mesti kerja, kita juga mesti makan, mesti siap-siap. It's too long, gak bisa sekaligus doang. 1 hari ada 24 jam. Ini aplikasinya. Kalau kita potong 14 jam untuk istirahat, bekerja dan sebagainya, let's say kita punya waktu 10 jam. Bisa gak kita berikan 1/10 dari 10 jam itu untuk Tuhan? Kalau mungkin kita breakdown, misalnya kita bangun pagi, let's say kita spend 20 menit untuk baca firman Tuhan, untuk merenungkan firman Tuhan, untuk saat teduh dan berdoa. Lalu sebelum tidur, kita luangkan lagi 20 menit waktu sebelum kita tidur untuk berdoa dan mengucap syukur. Maka itu udah 40 menit Bapak Ibu. And in between, selama sepanjang hari itu, 10 menit siang, 10 menit sore. Maka itu 1 jam. Kalau kita disiplin, kita belajar untuk mendorong diri kita untuk disiplin dan melakukan hal ini, saya terlalu yakin dan percaya kalau pertanyaan ini dilontarkan kepada kita hari ini, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Dan jawaban kita pasti adalah, Tuhan, aku sanggup berjaga-jaga 1 jam. Kenapa? Karena saya mengerti waktu saya berdoa ini, gairah saya, dorongan saya, keinginan saya, dan saya mengerti bahwa hal ini adalah hal yang sangat penting untuk saya lakukan di hari-hari seperti 5-6 bulan sudah sejak Maret kemarin. It's been a long time. Kita diingatkan bahwa hidup kita ini sepenuhnya adalah anugerah Tuhan. Dan kita butuh Tuhan lebih dari segalanya dalam hidup kita. Oleh sebab itu, 1 jam saja akan menjadi sangat berharga. 1 jam saja akan menjadi sangat penting dalam hidup kita. Waktu kita mengerti dan kita memiliki satu gairah untuk berdoa. Yang kedua, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Bukan hanya what can you do in 1 hour, apa yang dapat kamu lakukan dalam 1 jam. Bukan saja jenis kegiatan apa, bukan saja di mana passion kita dalam melakukan kegiatan itu. Tapi yang kedua, whom do you spend your 1 hour with? It's gonna make a difference. Dengan siapa kita berjaga-jaga selama 1 jam itu akan memberikan satu perbedaan untuk kita dapat melihat apakah 1 jam itu terasa lama atau terasa cepat. Dan hari ini firman Tuhan katakan, waktu Yesus menanyakan atau berkata kepada murid-muridnya, sanggupkah kau berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Jawabannya adalah hari ini. Waktu kita berjaga-jaga 1 jam dalam doa kita, kita berjaga-jaga bersama dengan Tuhan. Dan ini yang membuat kita dapat bertahan. Kalau kita spend 1 jam waktu kita yang sudah menikah, waktu kita pacaran, ketemu sama kekasih kita, 1 jam itu terasa cepat banget. Makanya ada lagu, ya,
zaman jadul, by Asti Asmadiwati, judulnya 1 jam saja. Jangan berakhir. Wah, kalau bisa jangan berakhir. 1 jam lagi deh, 1 jam lagi deh. Kenapa? Karena it seems to be too quick. Terlalu cepat. Kenapa? Karena kita spend dengan orang yang kita kasih. Tapi coba, jangankan 1 jam, 10 menit di kantor bos. Apalagi waktu kita bikin salah. Wah, sepertinya 10 menit itu udah seperti 10 jam. Betul kan? Karena siapa? Kita berhadapan dengan bos kita yang sedang marah-marah di kantor. Oleh sebab itu, dengan siapa kita spend 1 jam itu akan menentukan comfortability, kita nyaman, kita it's worth it atau enggak, dan kita suka atau enggak mengerjakannya. Pertanyaannya hari ini, who is God to you? Siapa Tuhan bagi kita? Siapa Tuhan bagi kita? Ini akan menentukan worth it atau tidaknya waktu yang diluangkan untuk kita melakukan sesuatu yang disebut dengan doa. Kalau kita memandang bahwa Tuhan Yesus adalah penyembuh kita, Dia penebus kita, Dia penyelamat kita, Dia sumber kekuatan kita, Dia tempat perlindungan kita, Dia teman, Dia penasehat, pemulih, Bapa yang kekal, kasih, kubu pertahanan, roti kehidupan, Dia perlindungan, hidup yang kekal, Allah yang menyediakan, Raja damai, penasihat ajaib, sumber pengharapan, Dia segala dalam kehidupan kita. Jangankan 1 jam, 3 jam pun kita akan sanggup luangkan. Kenapa? Karena He is so important to your life and to my life. Kalau kita memandang Tuhan adalah sumber segalanya dalam kehidupan kita, maka waktu Yesus bertanya sama kita hari ini, tidak akan kau sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Jawaban kita pasti katakan, yes Lord. Kenapa? Karena aku mengasihi Tuhan. Karena aku tahu Engkau yang paling utama dalam hidupku. God is all that we have. Oleh sebab itu, saya rindu hari ini kita memandang Tuhan bukan hanya sebagai penyembuh saja, bukan hanya cuma sebagai sumber berkat dan kekuatan saja, walaupun itu benar, tetapi pandanglah Dia sebagai yang terutama dalam kehidupan kita. Maka 1 jam pasti kita sanggup untuk berjaga-jaga dan mengerjakannya bagi hormat dan kemuliaan Tuhan. Dan yang kedua, why do you spend 1 hour with God? Karena kita mengerti untuk mengutamakan Dia dalam kehidupan kita. Yang ketiga, pertanyaan, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Why do you spend 1 hour with God? Dan yang pertama, apa passion kita? Yang kedua, dengan siapa? Dan yang ketiga, mengapa engkau meluangkan 1 jam dengan Tuhan? Ada 2 poin di dalam poin yang ketiga. Yang pertama adalah karena kita mau fokus dan taat kepada perintah Tuhan. Kata taat, T-A-A-T itu adalah takut akan Tuhan. Ya, 2 kali dikatakan di perikop ini, at least yang kita baca, di ayat yang ke-38b dikatakan, setelah Yesus katakan hatiku masih sangat sedih seperti mau mati rasanya, Dia katakan tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Yang kedua di ayat yang ke-41a, setelah Yesus bertanya kemudian dikatakan berjaga-jagalah dan berdoalah. 2 kali dikatakan berjaga-jagalah, berdoalah. Rupanya ini merupakan satu perintah Tuhan. Kenapa saya katakan perintah? Dan bahasa Indonesia, sesuatu yang diakhiri dengan kata lah, itu merupakan satu perintah. Bukan satu himbauan, bukan satu ajakan, tapi satu perintah. Pergilah contohnya, marilah contohnya. Pergilah ke tempat itu, satu perintah. Marilah kita bersama-sama. Nah ini Yesus katakan berjaga-jagalah dengan aku, berdoalah. Oleh sebab itu Yesus bukan hanya mengajak, tapi Dia memerintahkan untuk murid-muridnya berjaga-jaga. Dan waktu kita berjaga-jaga dan berdoa bersama dengan Tuhan selama 1 jam, maka kita sudah menjadi anak Tuhan yang taat kepada perintah Tuhan. Tuhan ingin kita berjaga-jaga dan berdoa senantiasa sama seperti Ia taat kepada Bapaknya. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 17 katakan tetaplah berdoa. Dalam Good News Translation katakan pray at all times, berdoa senantiasa.
Yesus memerintahkan ini kepada murid-muridnya untuk berjaga-jaga dan berdoa. Dan kalau kita sanggup hari ini setiap hari berjaga-jaga dan berdoa selama 1 jam, maka kita taat mengerjakan apa yang Tuhan ingin kita lakukan. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Yang kedua, kenapa kita harus berjaga-jaga dan berdoa 1 jam bersama dengan Yesus? Jawabannya ada di ayat yang ke-41b. Setelah ia katakan, baca semuanya ayat 41, berjaga-jaga dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Kemudian dikatakan, roh memang penurut tetapi daging lemah. Yang pertama, waktu kita berdoa dan berjaga-jaga, kenapa? Karena kita taat kepada perintah Tuhan. Yang kedua adalah dikatakan kita harus berjaga-jaga dan berdoa supaya kita jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Constant prayer, berdoa senantiasa, watch with Jesus, berjaga-jaga dengan Tuhan, akan membuat kita kuat dan menang atas pencobaan. Roh memang kuat, tetapi daging kita lemah. Setiap kali kita dihadapkan oleh pencobaan dan ujian yang Tuhan izinkan terjadi, pencobaan yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita, kalau kita nggak cukup memiliki doa, walau kita nggak cukup berjaga-jaga, maka kita dapat jatuh di dalam pencobaan tersebut, dapat gagal dalam ujian itu. Tetapi waktu kita berjaga-jaga dan berdoa, dikatakan di sini, supaya engkau jangan jatuh ke dalam pencobaan. Bapak Ibu, Yesus sebetulnya waktu dia berjaga-jaga dan berdoa, dia sangat bersungguh-sungguh dalam doanya. Dikatakan waktu dia berdoa peluhnya seperti tetesan darah. Kenapa? Karena dia membayangkan apa yang akan terjadi jam-jam ke depan, yang merupakan jam-jam yang paling sulit dalam kehidupannya. Rupanya waktu dia berjaga-jaga dan berdoa, dia minta kekuatan sehingga dia sanggup tetap mengerjakan apa yang Bapaknya ingin dia kerjakan dan menyelesaikannya dengan baik. Waktu Yesus berdoa, sebetulnya masih ada keinginan daging dan keinginan Bapaknya. Maka waktu dalam doanya yang dia utarakan di Taman Getsemani, Bapa kalau boleh, lalukanlah cawan ini daripadaku. In other words, Tuhan, sebetulnya keinginan aku nih, dagingku ini, aku nih gak mau. I don't wanna go through the trial. Saya gak mau berada di posisi di mana saya harus dihina orang, saya harus dicambuk, saya harus mengalami perjalanan yang sangat melelahkan. Saya gak mau disalibkan, saya gak mau mati bagi semua orang. Tetapi dia harus sadar bahwa keinginan Bapa itu harus di atas keinginannya. Keinginan roh harus di atas keinginan daging. Sehingga dia harus berkata, Tuhan, aku harus berjaga-jaga dan berdoa, sehingga bukan keinginan dagingku yang menang, tetapi keinginan roh yang menang. Bukan kehendakku yang jadi, tetapi kehendak Bapa yang terjadi. Waktu dia berdoa, dia sedang mempersiapkan dirinya untuk apa yang akan terjadi di waktu yang akan datang. Bapak Ibu Saudara sekalian, semua orang pernah mungkin menyaksikan The Passion of Christ. Waktu saya di Amerika, waktu ini launch, pertama beberapa teman berkata, aduh, film ini terlalu cruel, terlalu gak tega melihatnya. Waktu saya saksikan itu memang cukup dramatik dan cukup mengerikan, Bapak Ibu. Tapi kalau kita perhatikan dan kita coba baca dan trace back apa yang Yesus Kristus alami, yang dia alami itu jauh lebih mengerikan dari apa yang kita lihat. Cambuk, waktu dia dicambuk, cambuk itu bukan cuma satu, tapi punya bercabang, dan di ujungnya itu isinya paku dan benda-benda tajam lainnya. Pada waktu dia dicambuk dan ditarik cambuk itu, bukan cuma kulit tapi daging-dagingnya pun ikut tertarik. Makanya sebetulnya waktu Yesus ada di kayu salib, gambaran tentang dia yang masih terlihat seperti manusia, itu it's too good, terlalu baik. Seharusnya seorang menuliskan bahwa udah gak berbentuk lagi karena
bukan cuma tubuhnya hancur, tapi dia harus banyak kehabisan darah dan penderitaan yang luar biasa amat sangat. Dan untuk menghadapi itu, secara daging, secara manusia, dia tidak sanggup. Oleh sebab itu dia perlu kekuatan ekstra dari Tuhan. Dan di mana dia dapatkan itu? Ketika dia berdoa dan dia berjaga-jaga. Lukas pasal 21 ayat 36 katakan demikian. Lukas 21 ayat 36. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Waktu kita berdoa dan berjaga-jaga bersama dengan Tuhan, kita mempersiapkan diri kita untuk apa yang terjadi di hari yang akan datang. We don't know what's going on in this life. Sampai vaksin ini approved, ditemukan dan disebarluaskan, kita harus terus hidup berdampingan dengan COVID-19. Kita nggak tahu apa yang terjadi besok, lusa dan sebagainya. Dari segi banyak ekonomi, dari segi kesehatan, dari segi keamanan dan sebagainya. Oleh sebab itu kita perlu untuk berjaga dengan berdoa. Sehingga waktu kita dihadapi oleh berbagai tantangan dan situasi apapun dalam kehidupan kita, kita cakap dan kuat dalam menghadapinya. Setuju? Katakan amin. Oleh sebab itu, berjaga-jagalah dan berdoalah bersama dengan Tuhan. Be on watch and pray always. Good News Translation katakan di dalam Lukas pasal 21:36, that you will have the strength, engkau memiliki kekuatan to go safely through all those things, untuk melewati segala sesuatunya yang akan terjadi, dan dapat tetap setia dan menang sampai akhir pertandingan hidup kita. Dan khusus hari ini, waktu kita berdoa dan berjaga-jaga 1 jam dengan Tuhan, bukan hanya kita berjaga-jaga untuk apa yang akan datang, tetapi kita berjaga-jaga untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Haleluya. Kalau kita membaca tanda-tanda zaman, kedatangan Yesus sudah tidak lama lagi. Oleh sebab itu, yang dibutuhkan hari ini, pesan firman Tuhan hari ini, berjaga-jagalah dan berdoalah. Bukan hanya untuk hari esok, tapi menjelang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Saya berdoa hari ini, biar setiap kita, ketika Tuhan Yesus berbicara dalam hati kita, sanggupkah engkau berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Kita sadar bahwa doa adalah esensi kehidupan. Kita sadar bahwa Dia adalah segalanya bagi kita. Dan kita mau taat kepada Tuhan. Dan kita mau mempersiapkan diri kita untuk menghadapi hari-hari yang akan datang. Kita dapat berkata, Tuhan, aku siap, aku sanggup, aku mau untuk berjaga-jaga 1 jam bersama dengan Tuhan. Karena Tuhan Yesus menolong kita dan memberkati kita. Amin. Firman Tuhan. Mari kita bersama-sama datang pada Tuhan dalam doa. Haleluya. Kami datang kepadamu Tuhan hari ini. Kami bersyukur bahwa Engkau masih mengingatkan setiap kami, untuk kami memiliki kerinduan, gairah untuk berdoa dan berjaga-jaga bersama dengan Engkau. Ampuni kami Tuhan kalau selama ini kami terlalu sibuk, kami mementingkan hal-hal yang lain yang bersifat fana, tetapi kami lupa bahwa doa dan nafas kehidupan bagi kami yang percaya. Kami butuh Tuhan lebih dari segalanya, karena Tuhan adalah pemilik hidup kami, pemilik nafas kehidupan kami. Engkau segalanya bagi kami Tuhan. Kami belajar dari murid-murid-Mu. 2000 tahun lalu mereka tertidur, di mana seharusnya mereka berjaga-jaga. Tapi hari ini Tuhan,
Kami nggak mau mengalami pengalaman yang mereka alami Tuhan. Kami nggak mau tertidur Tuhan, tapi hari kami mau bangkit. We want to wake up. Kami mau bangun Tuhan. Dan kami mau menjawab panggilan-Mu untuk kami mau berjaga-jaga dan berdoa bersama dengan Kau. Tuhan, berikan kami kekuatan untuk kami dapat mengesampingkan segala sesuatunya dan mengutamakan jam-jam doa. Karena disitulah kami mendapat kekuatan yang baru dari Tuhan. Disitulah kami mendapat kekuatan dan keyakinan untuk kami melangkah menjalani hari-hari esok kami bersama dengan Tuhan. Kami nggak tahu akan hari esok, tapi kami tahu siapa yang pegang hari esok. We don't know what's going on tomorrow, but we know the one who holds tomorrow, it is you, Jesus. Engkau yang memegang hari esok kami. Oleh sebab itu Tuhan, biar setiap kami yang mendengar firman Tuhan hari ini, mendengar kebenaran firman Tuhan, mendengar ajakan Tuhan, mendengar statement yang mengatakan, tidakkah kau sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Biar hari ini kami memiliki respon yang sama. Dan jawaban kami adalah, ya Tuhan kami siap, ya Tuhan kami sanggup. Roh Kudus berikan kami kekuatan. Roh Kudus bangkitkan gairah berdoa dalam hidup kami. 1 jam kami berikan kepada Tuhan setiap hari. Berdoa, mengucap syukur, dan menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Karena kami percaya Tuhan yang akan mengerjakan yang paling baik dalam hidup setiap kami yang mengasihi Tuhan. Hamba-Mu selesai berbicara Tuhan, namun biarlah firman-Mu ini menjadi rema dalam setiap hidup kami. Jadikan kami pendengar, pelaku, dan pemberita firman Tuhan yang sanggup berjaga-jaga dan berdoa bersama dengan Tuhan. Hormat, puji, syukur kami kembalikannya kepada-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya dan menerima firman Tuhan, katakan bersama dengan saya, amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Ya saudara, kita bersyukur kepada Tuhan untuk berkat-berkat-Nya, di mana Tuhan mengingatkan kepada kita, saudara-saudara yang di rumah juga, kita sanggupkah kita berjaga-jaga berdoa selama 1 jam. Kalau Tuhan Yesus sudah memberikan teladan, Dia sanggup berdoa, bahkan semalam-malaman Dia acap kali berdoa. Tuhan cuma meminta kepada kita untuk kita berdoa selama 1 jam saja. Biar setiap hari kita lakukan itu. Dalam kita masih mengalami pandemi ini, kita tidak tahu kapan akan berakhir. Namun juga kedatangan Tuhan Yesus yang sudah semakin singkat. Siapa yang akan kita jadikan harapan di dalam hidup kita kecuali Kristus. Demikian juga kalau kita melihat mungkin Tuhan belum datang, tapi COVID yang masih merajalela ini, yang dimana manusia masih banyak yang tidak menurut kepada protokol kesehatan yang sudah diberikan, kita juga nggak tahu, ya. Maka dari itu kita akan terus berjaga-jaga supaya apapun yang terjadi, kita siap bertemu dengan Tuhan di dalam sukacita. Amin. Terima kasih kepada Tuhan. Namun juga terima kasih kepada hamba-Nya Bapak Pendeta Charles Nehemia yang sudah menjadi saluran berkat bagi kita semua. Tuhan memberkati pelayanan Bapak, Tuhan memberkati juga keluarga. Terima kasih untuk saudara-saudara semua. Kiranya saudara-saudara yang di rumah pun boleh tetap ada di dalam sukacita yang ada daripada Tuhan. Sekalipun COVID, kita tetap berhati-hati. Jangan pergi sembarangan, tetap di rumah saja, itu lebih baik. Kalau nggak penting-penting banget,
jangan pergi, kecuali yang kerja ya apa boleh buat ya, yang namanya kerja gitu. Tapi tetap menjaga, jangan dekat-dekat sama orang, jangan kumpul-kumpul, dan pakai masker terus menerus. Sekalipun ngap ya, saya juga jarang aja pagi-pagi pakai masker, itu nggak enak memang. Keluar dari rumah pakai masker supaya kita jaga. Kadang ketemu tukang sampah, pemulung, itu mereka nggak pakai masker loh. Kalau mereka OTG kan kita nggak tahu, makanya pakai masker terus ya. Ya, saya juga bersyukur kepada saudara-saudara yang setiap minggu dapat memberikan persembahan untuk persembahan diakonia, di mana kita masih banyak membantu orang-orang yang membutuhkan. Demikian juga baik jemaat, demikian juga orang demikian juga orang yang bukan jemaat kita. Kita bantu mereka karena mereka perlu kita bantu ya. Dan juga untuk persembahan misi, kita masih juga mendukung pelayanan hamba-hamba Tuhan di daerah. Mereka juga diperpanjangnya PSBB ini, mereka juga sulit karena nggak ada income di gereja mereka. Kalau di kota masih mereka bisa transfer ya, kalau di desa nggak ada tuh, nggak bisa transfer. Maka dari itu kita juga tetap membantu pelayanan hamba-hamba Tuhan yang ada di daerah. Ya, Tuhan memberkati semuanya, saudara-saudara yang di rumah juga, dan beberapa yang ada di sini, petugas-petugas atau pelayan-pelayan Tuhan, kiranya tetap setia di dalam Tuhan. Amin. Mari saya undang kita bangkit berdiri bersama-sama untuk kita mengakhiri ibadah kita. Sungguh kami bersyukur kepadamu Tuhan. Engkau mengasihi kami sehingga Engkau selalu mengingatkan kami untuk kami boleh menurut kepada apa yang Kau kehendaki dalam hidup ini. Kami mau Tuhan berjaga-jaga, berdoa 1 jam saja, supaya itu boleh selalu membawa kami semakin melekat kepada Tuhan. Dan bukan hanya kami berdoa, tetapi kami juga belajar untuk kami boleh melakukan kehendak-Mu di dalam hidup kami, meneladani Engkau seutuhnya Tuhan, sehingga hidup ini dapat menyenangkan hati-Mu, menjadi berkat bagi sekeliling kami dan dimanapun juga kami berada. Terima kasih Bapa, berkati hamba-Mu Bapak Pendeta Charles Nehemia yang sudah Kau pakai untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kau akan terus mengurapi hamba-Mu, memakai hamba-Mu menjadi berkat dimanapun hamba-Mu berada, baik untuk jemaat yang dikembalakannya bersama dengan ayah yang kekasih Bapak Pendeta Yuyung Nehemia, dan Engkau juga memberkati keluarganya, keluarga besarnya. Terima kasih Bapak, berkati juga anak-anak-Mu yang sudah melayani, baik worship leader, singer, pemain musik yang mengatur multimedia dan sound system, yang merekam semuanya Tuhan. Kami serahkan dalam tangan-Mu, berkati mereka, berkati kesibukan mereka, berkati pelayanan mereka, berkati hidup mereka dan keluarga mereka juga. Terima kasih Bapa, kami hanya bersyukur kepadamu, dan kami sekarang menantikan berkat yang Kau curahkan kepada kami semua. Saudara, terimalah berkat yang datang dari Allah Bapa, kasih sayang di dalam Tuhan Yesus Kristus, dan juga persekutuan dengan Roh Kudus, nyata dan limpah di dalam kehidupan saudara-saudara sekalian, mulai saat sekarang ini, bahkan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati.